strategi bersaing generik. Strategi persaingan generik adalah serangkaian tindakan dan komitmen yang terorganisir dan terintegrasi yang dimaksudkan untuk memberikan nilai kepada pelanggan. Strategi ini memanfaatkan kompetensi-kompetensi inti dari pasar produk khusus. Dengan kata lain, strategi bersaing biasanya mencakup tindakan bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan keunggulan yang berbeda dari para pesaingnya. Dalam strategi bersaing, posisi perusahaan di industri adalah pernyataan utama. Penempatan menentukan apakah kemampuan laba suatu perusahaan di atas atau di bawah rata-rata industri. Perusahaan yang mampu menempatkan dirinya dengan baik dapat memperoleh tingkat keuntungan yang tinggi meskipun struktur industrinya tidak mendukung dan kemampuan laba rata-rata industri dianggap biasa saja. Menurut Michelle Porter, organisasi dapat memperoleh keunggulan kompetitif melalui 3 pendekatan. Yang pertama adalah keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus. Porter menyebutkan 3 strategi umum: pembuatan produk standar dengan biaya per unit sangat rendah, memiliki keunggulan biaya tekanan. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang tidak terlalu peduli dengan perubahan harga, pendekatan diferensiasi digunakan untuk membuat produk yang menawarkan layanan yang dianggap unik di industri. Fokus berarti membuat barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan sejumlah kecil pelanggan. Selanjutnya, faktor-faktor dalam strategi bersaing generik. Dalam menciptakan strategi bersaing yang tepat, ada 2 komponen yang diperhitungkan. Yang pertama, didasarkan pada keunggulan organisasi dibandingkan dengan pesaingnya. Porter menyatakan bahwa keunggulan kompetitif hanya dapat berasal dari salah satu dari 2 sumber: kepemimpinan yang menghasilkan biaya rendah atau perbedaan. Faktor kedua adalah mencakup produk pasar atau cakupan persaingan, di mana perusahaan bersaing di pasar yang luas dan sempit. 5 pendekatan bersaing yang berbeda menurut Michelle Porter adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi pemimpin biaya rendah atau low kepemimpinan biaya. Strategi diferensiasi yang luas atau diferensiasi. Yang kedua, ada strategi penyediaan biaya terbaik. Yang ketiga, strategi terfokus berdasarkan biaya yang lebih rendah. Strategi terfokus berdasarkan perbedaan. Pengertian diferensiasi. Produk diferensiasi adalah tindakan merancang serangkaian perbedaan yang berarti untuk membedakan produk perusahaan dari produk pesaing. Perusahaan membuat produk diferensiasi adalah ketika suatu produk atau jasa tidak hanya berbeda dari yang lain, tetapi juga unggul dibandingkan yang lain. Tidak hanya mengubah pandangan konsumen, tetapi juga benar-benar menarik dan unik. Perusahaan memiliki satu atau lebih fitur yang dianggap penting oleh banyak pembeli di suatu industri dan menempatkan dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perusahaan dihargai dengan premi karena unik, metode yang berbeda untuk membuat perbedaan berbeda untuk setiap industri. Diferensiasi strategi. Produk merupakan elemen di mana pelaku pasar berusaha membedakan produk mereka dengan produk pesaing. Manfaat dari diferensiasi produk yaitu untuk melakukan modifikasi yang substansi terhadap produk yang dihasilkan selama ini. Di dalam melakukan diferensiasi produk ada beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh perusahaan agar diferensiasi produk yang dilakukan berhasil. Adapun syarat tersebut adalah sebagai berikut. Important yaitu harus bernilai bagi konsumen. Distinctive yaitu diferensiasi yang dilakukan belum pernah ada selama ini. Superior yaitu memberikan kelebihan produk dari produk pesaing. Communicable yaitu diferensiasi itu dapat dikomunikasikan dan diamati konsumen. Preemptive yaitu sulit ditiru oleh pesaing.
Affordable, yaitu pembeli dapat membayar harga dengan adanya diferensiasi itu. Portable, yaitu perusahaan akan untung jika memperkenalkan diferensiasi itu. Faktor diferensiasi produk. Diferensiasi produk dapat berasal dari berbagai faktor, antara lain kualitas produk, keistimewaan produk, daya tahan, keandalan desain produk, gaya. Yang pertama, produk quality atau kualitas produk. Meningkatkan kualitas yang lebih tinggi, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan menghasilkan biaya dan harga yang lebih rendah. Oleh karena itu, program peningkatan kualitas seringkali juga menghasilkan peningkatan profitabilitas. Kualitas adalah keseluruhan karakteristik dan sifat suatu produk atau pelayanan yang memengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Dimensi kualitas produk manufaktur menurut perspektif konsumen adalah sebagai berikut. Performance menunjukkan dasar bekerjanya karakteristik produk, seberapa baik produk tersebut dapat digunakan. Daya tahan menunjukkan berapa lama produk akan berakhir sehingga tidak dapat digunakan lagi. Estetika menunjukkan bagaimana produk ketika dilihat, dirasakan, suara, atau selera yang ditimbulkan. Persepsi lain yaitu persepsi subjektif karena merek, iklan, dan lainnya. Keandalan yaitu sinyal yang menunjukkan probabilitas produk bekerja dengan baik dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua ada desain produk. Desain adalah kumpulan keistimewaan yang mempengaruhi tampilan dan fungsi suatu produk berdasarkan kebutuhan pelanggan. Desain yang baik memberikan tambahan pada manfaat produk, menjadikan enak dipandang dan nyaman digunakan bagi perusahaan. Produk yang didesain dengan baik adalah produk yang mudah diproduksi dan didistribusikan. Sedangkan bagi pelanggan, produk yang didesain dengan baik adalah produk yang menyenangkan untuk dilihat dan mudah dibuka, dipasang, digunakan, diperbaiki, serta dibuang. Kotler mengemukakan terdapat parameter desain produk, yaitu ciri-ciri adalah karakteristik yang mendukung fungsi dasar produk, adanya kinerja atau mengacu kepada tingkat karakteristik utama produk pada saat beroperasi, mutu kesesuaian, tahan lama, dan tahan uji reliabilitas. Berikutnya ada kasus dari contoh Lion Air. Biaya landing and take off. Setiap airline harus membayar atas pesawat yang mendarat dan terbang dari suatu bandara. Biasanya biaya pada jam sibuk lebih mahal dibandingkan bukan jam sibuk. Sehingga jadwal penerbangan bertarifnya biasanya tengah malam atau pagi. Kemudian ada biaya loading. Loading time adalah waktu untuk unloading orang dan bagasi, kemudian loading kembali untuk penerbangan berikutnya. Oleh karena itu, low cost carrier biasanya tidak menyiapkan nomor tempat duduk pada saat check-in. Untuk mempercepat proses boarding ke pesawat dan mengurangi waktu tunggu pesawat. Kemudian ada hanya melayani jalur penerbangan pendek. Semakin jauh perjalanan, maka semakin banyak bahan bakar yang dibutuhkan dan semakin sedikit orang atau barang yang bisa dibawa. Maskapai ini biasanya hanya melayani penerbangan dari satu bandara ke bandara tujuan dan tidak menyusun penerbangan lanjutan dengan maskapai penerbangan lain. Selanjutnya tidak ada tambahan makanan di pesawat. Komponen layanan yang dikurangi adalah tidak ada tambahan makanan seperti pada penerbangan full service. Dengan pertimbangan bahwa penerbangan jalur pendek tidak harus diberikan tambahan makanan.